Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat bertemu kembali dalam perkuliahan muamalah. Tema pembahasan kita hari ini adalah dunia modern dan dampaknya terhadap institusi keluarga. Baik ya teman-teman sekalian, di perkuliahan yang lalu kita telah mendapat penjelasan ya bahwa perkuliahan kita di materi muamalah ini lebih fokus terhadap masalah keluarga, terutama masalah keluarga hubungannya dengan dunia modern. Nah, dunia modern ini tentu saja membawa kebaikan ya bagi kehidupan manusia, tapi tidak juga menafikan di sana ada banyak dampak negatif, termasuk dampak negatif terhadap institusi keluarga. Nah, pada perkuliahan kali ini kita akan membahas dampak negatif dunia modern terhadap institusi keluarga. Baik ya teman-teman sekalian, ternyata prinsip-prinsip dunia modern yang demikian santer ya merambah ke seantero dunia ini ternyata membawa serta beberapa hal-hal negatif yang perlu kita waspadai, terutama beberapa hal negatif yang mengancam institusi keluarga. Hari ini dalam konteks modern ya, institusi keluarga dalam banyak hal mengalami permasalahan ya, bahkan terancam ya, karena berbagai prinsip-prinsip hidup yang kemudian mengabaikan institusi keluarga. Nah, teman-teman sekalian, misalnya Asosiasi Perencanaan Keluarga di Jepang ya menemukan fakta bahwa akhir-akhir ini pemuda Jepang semakin enggan menikah. Survei tahun 2011 menunjukkan bahwa 61% pria dan 49% wanita berusia 18 sampai 34 tahun tidak menikah. Kemudian survei tahun 2013 untuk wanita yang berusia 16 sampai 24 tahun sebanyak 45% tidak berminat menikah. Jadi tentu saja karena prinsip-prinsip yang dianut di negara tersebut tentu saja kan bukan prinsip Islam ya, bukan prinsip Islam. Banyak orang ateis di sana, kemudian mereka memilih untuk tidak menikah. Banyak sekali remaja-remaja yang enggan untuk menikah. Jadi persoalan berhubungan seksual itu persoalan lain, itu tidak harus menikah ya, karena di dalam prinsip ateisme kan tentu saja berhubungan lawan jenis kan hak asasi ya, boleh-boleh saja gitu ya, tidak dilarang. Maka di situ berdampak pula pada melemahnya institusi keluarga, di mana banyak sekali anak-anak muda di negeri ini yang kemudian tidak mau menikah. Nah, teman-teman sekalian, di beberapa negara barat ya, termasuk di Amerika Serikat ya dan negara-negara barat lain yang di sana prinsip hidupnya adalah sekuler ya, sekuler, liberal, sudah lazim ditemukan kumpul kebo ya, kumpul kebo. Tidak mau menikah tapi kemudian mereka hidup serumah semau-maunya, berzinaan. Nah, dia tidak mau membangun rumah tangga secara normal ya, hanya kumpul bersama, kemudian lebih sering hanyalah untuk menikmati kesenangan seksual ya, tapi tidak mau menikah, bertanggung jawab, mempunyai anak, membangun rumah tangga sebagaimana yang seharusnya. Nah, kumpul kebo ini tentu saja juga mengancam kehadiran institusi keluarga. Pada akhir tahun 60-an di Amerika Serikat tercatat hanya 6% pasangan yang tinggal serumah sebelum menikah ya, hanya 6%. Tapi kemudian angka ini terus naik ya, terus naik. Pada tahun 90-an naik menjadi 70%. Besar sekali kenaikannya ya. Kemudian banyak sekali di sana juga yang kemudian tinggal serumah tapi tidak menikah. Nah, tentu saja kalau kita survei kita dapatkan angka hari ini ya, kalau melihat tren kenaikan ini ya, tampaknya hari ini juga semakin lebih banyak lagi, dan ini menjadi salah satu persoalan di sana ya, yang kemudian menurunkan angka pernikahan. Lagi-lagi orang tidak mau menikah.
Nah, ini ada data lagi nih. Di Swedia lebih dari 85% pasangan telah melakukan kumpul kebo. Waduh, ya. Sebelum mereka menikah. Jadi itu kumpul kebo dulu gitu ya. Nah, nanti kalau mau ya lanjut ke nikah dan lebih banyak yang tidak lanjut gitu ya. Kemudian di Prancis ada 75%. Di Jerman Barat ada 50%. Ya. Apa ini? Semuanya itu adalah mereka melakukan kumpul kebo. Ya, tidak menikah, dan tentu saja ini sangat mengancam institusi keluarga. Mereka kumpul begitu saja layaknya suami istri, tapi tidak menikah dan tidak mau membangun institusi keluarga. Nah, lebih parah lagi nih, hari ini di beberapa negara barat, bahkan hari ini sudah merupakan Indonesia ya, banyak orang-orang yang kemudian berhubungan sesama jenis, ya, berhubungan sesama jenis. Bahkan di beberapa negara ya, seperti Jerman, Amerika Serikat, Brasil, Prancis, Selandia Baru, Denmark, Spanyol, Kanada, ya, di Belanda, ya. Nah, ini justru sudah membolehkan nikah sesama jenis, ya. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, apakah mungkin mereka punya anak? Jelas tidak mungkin. Jadi keluarga yang jelas bertentangan dengan fitrah kemanusiaan, dan tentu saja ini akan mengganggu, akan merusak regenerasi manusia. Jadi mereka berumah tangga semaunya dengan sesama jenis, tidak sesuai dengan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi teman-teman sekalian, hari ini itu keluarga itu mendapatkan ancaman. Jadi peran-peran keluarga menjadi melemah ya, karena berbagai hal yang begitu bebas ya, sebagai prinsip-prinsip hidup yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian mereka lebih senang mencari berbagai hal hiburan dan lain-lain di luar keluarga. Jadi fungsi keluarga menjadi melemah ya. Pendidikan, fungsi pendidikan yang harusnya keluarga itu memerankan peran penting yang pertama, kemudian sudah diambil alih oleh lembaga-lembaga pendidikan. Kemudian kalau mencari hiburan juga di luar rumah, semuanya diambil alih oleh institusi di luar keluarga. Akhirnya peran keluarga di era modern ini menjadi semakin lemah ya. Berkumpul di rumah hanya sekedar berkumpul, tapi tidak ada fungsi-fungsi keluarga yang merekatkan jalinan antara satu dan yang lain. Kenapa? Karena salah satunya adalah perkembangan teknologi modern. Kita bisa gambarkan ya, misalnya sekarang dengan teknologi ponsel saja ya, mungkin bisa saja tuh di rumah ayah, ibu, dan anak ya, tapi masing-masing itu sendiri-sendiri, masing-masing tidak berkomunikasi dengan ayahnya, dengan ibunya, dengan anaknya, tapi masing-masing berkomunikasi dengan dunia luar. Jadi ada keluarga tapi tidak seperti ada keluarga gitu ya. Jadi fungsi keluarga sangat melemah akibat adanya perkembangan teknologi. Kemudian perselingkuhan ya juga semakin kemudian menjadi lebih mudah. Kenapa? Karena orang dapat berkomunikasi sedemikian rupa melalui dunia internet, melalui medsos. Bahkan di situ banyak sekali grup-grup yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Berbagai grup ada di media sosial yang mengancam kehadiran rumah tangga, dapat berkomunikasi dengan orang lain secara mudah ya, mungkin mantan pacarnya lah ya. Bahkan di situ ada grup-grup wanita ataupun pria tunasusila, di situ ada grupnya sendiri gitu ya. Gampang sekali mencari grup-grup seperti itu. Bahkan prostitusi hari ini dengan mudahnya dilakukan secara online ya. Jadi ini tentu saja mengancam kehadiran keluarga. Perselingkuhan bisa dengan mudah dilakukan. Kenapa? Karena adanya teknologi komunikasi dan informasi. Nah, selanjutnya juga ada masalah tanggung jawab keluarga. Hak dan kewajiban keluarga di era modern ini ya kemudian menjadi bias ya. Suami melakukan apa, istri melakukan apa, kemudian menjadi bias. Kadang-kadang justru suami memerankan peran sebagai istri, atau mungkin sebaliknya ya,
istri yang seharusnya kemudian mempunyai tanggung jawab lebih banyak di rumah karena dialah yang mampu menyusui dan merawat anak ya, tapi kemudian dia justru lebih banyak memerankan peran di publik ya, di luar rumah, lebih banyak bekerja, sementara suaminya juga tidak bisa mengerti tentang keadaannya ya, kemudian si istri kemudian menjadi mempunyai beban ganda ya, yang tentu saja memberatkan pihak perempuan ya. Siapa melakukan apa kemudian menjadi tidak jelas, kemudian ada orang-orang yang kemudian tidak bertanggung jawab. Nah, teman-teman sekalian, berbagai macam problematika ini ya sesungguhnya berawal dari adanya prinsip hidup yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian karena prinsipnya salah, maka kemudian ada perilaku yang kemudian salah ya, asumsi-asumsi yang salah, kemudian melakukan hal-hal yang keliru di dalam mengarungi kehidupan, terutama dalam membangun rumah tangga. Nah, itu semua salah satunya juga akibat dari prinsip-prinsip yang ada di dalam dunia modern itu. Apa prinsip dasarnya? Yang pertama adalah prinsip materialisme ya, prinsip materialisme, prinsip yang di sini hanya meyakini bahwa materilah yang ada, tidak percaya dengan hal-hal yang gaib, tidak percaya dengan ajaran agama, menyampingkan ajaran agama ya. Mungkin awalnya hanya menyampingkan sekulerisme itu ya, memisahkan antara urusan agama dan urusan akhirat, tapi kemudian pada kelanjutannya benar-benar mengabaikan ajaran agama, yang jatuhnya orang ini pahamnya sudah materialisme, tidak mengindahkan ya apa-apa yang diajarkan oleh kitab suci. Pikirannya kemudian terlalu rasional, ada ajaran yang namanya rasionalisme ya, rasionalisme, semuanya ditimbang dengan akal pikiran gitu ya. Termasuk keluarga itu juga kemudian ukuran-ukurannya bukan lagi yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi secara nalar ya. Kemudian malah berkembanglah misalnya maka berkembanglah misalnya tadi itu ya, ada keluarga-keluarga yang dikarang sendiri sesama jenis, kemudian di situ ada kumpul-kumpul juga kemudian dihalalkan. Kenapa? Karena prinsipnya adalah akal saja ya, kalau sudah mau sama mau, terus siapa yang salah? Kan nggak ada ya, boleh-boleh saja. Karena apa? Yang menjadi patokan adalah akal. Jadi ada materialisme, ada kemudian rasionalisme, ada antroposentrisme ini ya. Antroposentrisme adalah paham yang meyakini bahwa manusia adalah penentu segalanya. Ukuran segala sesuatu bukanlah aturan Tuhan ya, tapi manusia itu sendiri yang menentukan ya. Kemudian prinsip selanjutnya adalah liberalisme ya, bebas. Prinsipnya adalah serba bebas, tidak dibatasi oleh aturan-aturan yang dibuat oleh Tuhan, karena sudah tidak percaya Tuhan ya, karena materialisme, nggak percaya lagi pada Tuhan, maka liberalisme, bebas hidupnya. Kemudian tujuan hidupnya apa? Hedonisme, kesenangan dunia ya. Kesenangan dunia adalah tujuan daripada kehidupan manusia, manusia modern ya, manusia modern yang tadi itu yang liberal, yang sekuler ya. Nah, karena beberapa prinsip dasar ini, maka kemudian di atasnya dibangun sebuah prinsip hidup yang keliru. Misalnya soal pernikahan. Pernikahan dianggap sebagai hak asasi semata-mata ya, tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Itu bukan merupakan perintah Tuhan ya. Dan orang akan memilih semau-maunya mau nikah atau enggak ya, dengan yang sejenis ataupun yang lawan jenis kan mau-mau dia gitu ya, karena ukurannya tadi manusia. Nah, kemudian hubungan seksual juga kemudian dianggap sebagai kesenangan belaka ya, kesenangan belaka yang itu ditentukan oleh manusia, asal itu mau sama mau, tidak ada paksaan. Dan kemudian siapa yang bersalah? Kan soal punya anak ya, kan sekarang sangat mudah ya, dengan teknologi mudah sekali untuk supaya tidak punya anak ya, akhirnya melakukan hubungan di luar nikah
ya perzinahan merebak ya. Kenapa? Karena tadi prinsip dasarnya adalah prinsip dasar yang materialisme dan seterusnya. Kemudian mereka juga menentukan model-model keluarga yang mereka karang sendiri tadi itu ya. Berpasangan itu tidak harus dengan yang lawan jenis, tapi kemudian dengan yang sejenis gitu ya. Kenapa nggak bisa ngelarang di negara-negara barat yang sekuler? Ya karena prinsip hidupnya pada dasarnya bukan didasarkan pada Al-Quran, tapi didasarkan pada prinsip-prinsip dunia. Karena semua itu tidak didasarkan pada aturan-aturan Allah ya, tapi didasarkan pada prinsip-prinsip hidup dunia modern, yaitu materialisme, liberalisme ya, rasionalisme, antroposentrisme, dan hedonisme. Yang ini tentu saja bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, sehingga tentu saja di dalam menyikapi kehidupan berkeluarga juga menjadi keliru. Baik ya teman-teman sekalian, demikian tadi perkuliahan kita hari ini. Jangan lupa nanti materinya saya sudah tulis ya, dalam bentuk tertulis. Materi ini sudah ada dan saya upload di online learning. Silahkan akses di online learning. Bagi yang belum jelas, silahkan memberikan komentar ataupun pertanyaan di bawah video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.